Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Hari ini saya ada jadwal open class di kelas 9G. Insya Allah materi yang akan saya sampaikan nanti tentang potensi sumber daya alam Indonesia itu bisa membawa kemajuan atau malah sebaliknya. Jadi temanya adalah tantangan pembangunan Indonesia. Ini modul yang akan saya gunakan. Iya Pak Kusman, pagi gimana kesehatannya? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah siap untuk mengajar anak-anak ini? Insya Allah sudah siap. Jam berapa? Jam kedua sampai ketiga. Oh, 2-3. Ya. Tapi memang untuk hari Jumat ini waktunya cukup pendek Bapak, karena memang 1 jamnya terhitung 30 menit saja. Jadi hanya punya waktu 60 menit saja nanti. Untuk kolaboratornya siapa? Kolaboratornya sampun saya informasikan ke Pak Wawan, sekaligus supervisinya juga ada Bu Iza. Bu Iza. Materinya cukup menarik ya. Ini nanti saya akan buat diskusi kelompok besar Bapak. Jadi ada dua kelompok besar. Jadi intinya ada debat nanti Pak, insya Allah. Ada debat pro dan kontra yang akan saya hubungkan dengan kejadian yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Model pembelajarannya digunakan? Diskusi kelompok. Pakai ini ya, kredit ya. Ya, diskusi based learning. Based learning. Ditolong untuk model ini stick atau urutannya itu enggak ya? Itu yang harus diperhatikan. Ya, terus anak-anak juga diingatkan tentang kesiapannya, kemudian perjanjian kelasnya itu ya. Jadi ingatkan kembali, karena kalau tidak seperti itu anak-anaknya nggak fokus ya. Monggo kalau gitu, dan kita waktu juga ini karena kelas 9 ada di mana ini kalau 9G ada di sampingnya sebelahnya Kopsis terus Pak masih Pak. Kopsis ya, masih terus sebelah timur ya. Sebelah timur. Jadi monggo kita jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran seperti biasa, cuma perbedaannya adalah Bapak ditemani oleh kepala sekolah sekaligus supervisor sama teman sejawat Bapak dari Mapel IPS, ada Pak Wawan. Oke? Gak apa-apa nggih? Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, hari ini Bapak juga ingin belajar IPS ya. Alhamdulillah. Jadi kami, teman guru saya selaku kepala sekolah juga ingin belajar IPS ya. Pasti tidak mengganggu, hanya ingin belajar saja. Dipersilakan guys, saya duduk di belakang ya. Nah, jadi nanti anggap saja
saya sebagai pelajar bisa dianggap yang lain-lain ya, sehingga nanti netral ya, jadi semuanya seperti belajar dengan Pak Gusman biasanya ya, jadi nggak usah rasa risih atau apa. Oke, bisa ke belakang ya, jadi monggo. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ke depan berjalan dengan lancar dan mendatangkan kemanfaatan bagi kita semuanya. Untuk ketua kelas, minta tolong dipersilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS seperti biasa. Namun sebelum pembelajaran dimulai, hari ini siapa saja atau semua yang ada di kelas 9G ini masuk semua hari ini? Masuk semua ya, nggak ada yang absen ya. Baik, diistiqomahkan untuk terus belajar ya. Jangan sampai selalu bolong sekolahnya, misalnya izin, dikit-dikit izin, nggak boleh ya. Harus tetap masuk ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Di tahun 2016, sudah berapa tahun yang lalu ya, Bapak pernah membaca buku. Buku tersebut itu adalah karangan dari Prof. Dr. Imam Suprayogo. Kebetulan beliau adalah salah satu rektor salah satu kampus negeri di Jawa Timur. Bapak nggak perlu sebutkan kampus mana ya. Di dalam bukunya yang berjudul Renungan Jiwa Ilmu, di halaman 48, kalau tidak keliru ya, beliau menyebutkan atau menuliskan salah satu pertanyaan yang cukup singkat dan padat. Nah, pertanyaan itu kalau kita jawab dengan secara sepintas, itu siapa saja bisa menjawabnya. Siapapun, termasuk kalian. Begitupun juga dengan Bapak dulu pada tahun 2014 itu bisa menjawabnya. Tetapi kalau kita menggunakan kajian literatur dengan keilmuan, pertanyaan sederhana itu mampu mengubah mindset kita, perilaku kita, dan tujuan hidup kita. Bapak sebutkan pertanyaannya ya, barangkali kalian juga bisa menjawab. Kalaupun tidak menjawab sekarang nggak apa-apa, bisa jawabnya nanti kalian sudah nikah, atau kalian sudah punya anak, sudah punya cucu, ataupun yang sudah mungkin nanti pada saat hari tua. Bapak tidak mewajibkan kalian untuk menjawab sekarang. Pertanyaan sederhananya adalah, kita ini dari mana dan mau kemana? Kalau kalian jawab secara logika saja ya, semua bisa menjawabnya. Saya dari kantin, sekarang saya mau ke kelas. Kalau jawab seperti itu bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau kalian menggunakan kajian literatur keilmuan, pertanyaan sederhana tersebut mampu mengubah pola hidup kita, mindset kita, dan tujuan hidup kita. Kita ini dari mana dan mau kemana? Ingat ya, pertanyaan tersebut. Dan mungkin bisa kalian jawab pada saat kalian dewasa nanti. Bisa ya? Bapak nggak nagih jawaban itu, karena kita sekarang akan belajar IPS. Itu hanya sebuah pengantar saja, supaya kalian mempunyai wawasan luas ya. Oke. Anak-anak, pertanyaan tersebut itu baru Bapak bisa jawab kurang lebih di tahun 2019. Berapa tahun itu renggangnya? Dari 2014 ke 2019. Ya. Bapak harapkan nanti juga kalian bisa menjawabnya dengan hati keilmuan. Keilmuan yang sudah kalian dapatkan selama belajar dari SD sampai nanti mungkin ada yang melanjutkan ke sarjana. Bisa dimulai ya. Nah, pertanyaan tersebut, kita ini dari mana dan mau kemana, itu masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Oke, anak-anak, sebelum kekayaan alam Indonesia dan potensi sumber daya alam Indonesia itu bisa menyumbangkan kepada negara kita untuk menjadi negara maju, coba kita ingat. Masih ingat nggak? Ini kan sudah habis liburan kemarin ya. Liburannya cukup panjang. Masih ingat nggak dengan materi yang sudah kita pelajari?
di minggu-minggu yang lalu atau di bulan-bulan yang lalu, karena memang terjeda waktu yang cukup panjang. Kita sempat belajar tentang proses pembangunan. Di mana dalam proses pembangunan itu ada masanya ya. Dari masa kolonial, masih ingat nggak? Terus apalagi setelah masa kolonial itu? Orde Lama. Setelah Orde Lama, Orde Baru. Setelah Orde Baru, reformasi hingga sekarang. Nah, ini kelanjutan materi yang akan kita pelajari hari ini, itu masih nyambung dengan proses pembangunan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Bisa dimulai anak-anak? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, biar pemikiran kita, otak kita refresh lagi, ini ada tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan yang cukup sederhana. Kalau kalian baca nanti pasti ada tahu jawabannya. Ya, saya seorang ilmuwan. Saya hidup di abad ke-20. Saya memiliki rambut putih yang berantakan. Saya terkenal dengan teori relativitas. Anak IPA pasti tahu ini. Siapa dia? Ya, Albert Einstein. betul. Berikan tepuk tangan buat Yusuf. Luar biasa. Pernah baca buku Albert Einstein yang berjudul Relativitas? Cuma lihat sekilas. Cuma lihat secara sekilas. Di dalamnya itu ada sebuah pendapat yang Bapak meskipun orang IPS baca buku IPA loh, Rek. Ya, beneran. Ya. Di dalamnya menyebutkan hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita tidak mau jatuh, kita harus terus bergerak. Begitupun dengan kehidupan kita. Sebanyak apapun konflik yang kita hadapi, kita harus tetap mencari solusi dan bergerak ke depan. Begitupun juga dengan teori relativitas ini. Ya. Yang kedua, clue-nya adalah hitung mundur. Pertanyaannya adalah, ibu pergi ke pasar membeli 3 barang. Yang pertama, beli tas. Kedua, dompet. Lalu yang ketiga, beli apa? Ini loh ya. Mundur. Apa kira-kira jawabannya itu? Nah, Yusuf lagi. Sepatu, betul. Berikan lagi tepuk tangan untuk Yusuf ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk semua kita untuk kelas 9G ya. Kalian luar biasa. Oke, sudah siap menerima materi anak-anak? Sudah siap? Sudah. Oke. Kalau kita melihat kondisi stabilitas politik Indonesia saat ini, sudah tahu stabilitas politik kita saat ini itu seperti apa, ya? Kalian kalau buka medsos itu buka apa? Yang dibuka berita atau info-info tentang perceraian artis-artis kita. Yang dibuka itu adalah berita harusnya. Seusia kalian itu harus melek tentang informasi. Jangan yang dibuka hanyalah sebuah gosip-gosip belaka. Kalau ada gosip-gosip sudah skip saja, ya. Oke, menurut kalian mungkinkah ada harapan negara kita Indonesia bisa menjadi negara maju? Oh, ada yang jawab tidak bisa, siapa tadi? Bisa kalian menganalisis ini? Siapa yang bisa mengemukakan pendapat? Jangan lupa ajungkan tangan. Jangan Yusuf lagi lah, yang lain. Kira-kira melihat kondisi stabilitas politik kita saat ini, bisa nggak Indonesia ini menjadi negara maju? Ya, Ilyas. Baik Pak, menurut saya bisa. Bisa. Terutama dari segi presiden kita. Oke, siap. Pak Prabowo. Menurut saya Pak Prabowo memiliki relasi yang sangat luas, terutama di bidang internasional. Jadi memungkinkan bahwa Indonesia bisa untuk menggandeng atau bekerjasama dengan negara-negara maju lain. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, ada jawaban lain anak-anak? Ada? Anak-anak, nanti kita akan belajar tentang indikator-indikator gimana negara itu bisa dikatakan negara maju. Salah satunya yang dikatakan oleh pendapatnya Ilyas tadi. Ya, kita akan pelajari lebih dalam lagi berkaitan dengan potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Tujuan pembelajaran kita itu kurang lebih ada 3, anak-anak. Setelah pembelajaran ini selesai, ada jamnya tadi sini, jamnya cocok tak? Ini waktu Indonesia bagian mana?
Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Tujuan yang kedua adalah menganalisis tentang kekayaan alam Indonesia, berkah atau kerugian. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis bagaimana pengembangan industri strategis di Indonesia. Ya, itu jam pembelajarannya. Bisa dipahami? Ya. 5 kekayaan sebenarnya kalau kita analisis lebih jauh lagi, bukan cuma 5 kekayaan Indonesia, itu ada banyak anak-anak ya. Cuma ini secara garis besarnya saja. Tolong diperhatikan video ini karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ke depan. Bisa Bapak mulai? Ya. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Ada yang masih meragukan tentang kekayaan Indonesia? Tidak. Saya rasa tidak ya. Semua sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain, Indonesia itu ada di sini anak-anak. Sebut saja negara Singapura. Sudah pernah ke Singapura? Oh, nanti ordernya ke Singapura aja ya. Singapura itu adalah negara kecil yang kalau dibandingkan dengan Indonesia kurang lebih hampir mirip seperti Jakarta. Sudah ke Jakarta? Nggak pernah juga Pak. Waduh. Iki ya iso pengalaman ya. Nanti tak ajak virtual aja melihat Google Earth-nya ya. Secara virtual ya. Sekarang kan sudah mode digital ya. Iya. Meskipun kita nggak langsung ke sana, kita bisa melihat kondisi kotanya. Nah, anak-anak, Singapura itu adalah salah satu negara yang nggak punya sumber daya alam apapun. Bahkan ngapunten ya, air yang mereka minum itu hasil saringan filter yang, mohon maaf, air yang dibuang lewat selokan-selokan dan lain sebagainya itu difilter ulang, saking miskinnya sana tentang sumber daya alam. Difilter menggunakan alat yang canggih sehingga air minum yang awalnya kotor bisa dikonsumsi lagi. Singapura ya. Kene wah atus biar beda ya. Jadi kebiasaan itu harus kita ubah. Meskipun sumber daya alam kita banyak, nggak boleh kita semena-mena menggunakan sumber daya alam. Itu namanya eksploitasi. Sewaktu-waktu akan bisa habis. Tapi lihat kondisi negara Singapura kalau dibandingkan dengan kita. Jauh beda. Loh Pak, Singapura kan negara kecil. Beda lah dengan Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau. Ya susah Pak Prabowo untuk memimpin Indonesia. Betul. Tapi paling tidak kita bisa menjadi seperti Singapura anak-anak. Beliau loh di sana loh nggak ada sumber daya alam. Tapi bisa mampu menjadi negara maju. Gak izin kita. Yuk izin ya. Nanti lagi ada Indonesia emas di tahun 2045 itu katanya ya 2045 itu diperkirakan kalian akan menjadi pemimpin sudah di situ karena ada yang namanya bonus demografi. Tahu bonus demografi? Ngerti ora? Bonus demografi itu adalah usia produktifnya itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Kalau usia produktif itu kurang lebih dimulai dari umur 15 tahun mungkin ya. Kalian umur berapa? 15. Loh, ya masuk usia produktif sudah kalian. Paling tidak harus bisa menyumbangkan hal kebaikan untuk negara. Tibalah ke kegiatan pamungkas kita hari ini ya. Ini kan sudah terdiri dari 2 kelompok besar anak-anak yang saling berhadapan ya. Nah, Bapak menginginkan kegiatan ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam Indonesia itu bisa membuat kita menjadi negara maju atau tidak. Itu kita akan melakukan debat pro dan kontra. Terdiri dari 2 kelompok besar, posisi tempat duduk saling berhadapan. Sudah ya. Poin yang kedua, pembagian untuk menentukan kelompok pro dan kontra. Niat kita itu hanya belajar anak-anak, menambah wawasan kita. Ingat ya, jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat, tapi kita gunakan hari ini. Fungsinya untuk apa? Hanya untuk tarbiyah saja. Jangan digunakan untuk berdebat terus, gak boleh. Katanya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang suka berdebat itu akan mengeraskan hatinya. Loh, ojo
Ojo-ojo kumari IPS kalian keras kabeh hati ini. Jangan ya, ini hanya pembelajaran saja ya. Bisa dimulai anak-anak? Bisa. Oke. Dan yang terakhir adalah lakukan debat dengan cara yang santun tanpa mengedepankan emosi. Nggak boleh emosi anak-anak ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh emosi untuk menjatuhkan lawan debat. Bisa dimulai anak-anak? Nanti terdiri dari lihat waktunya ya. Kalau misalnya waktunya nututi nanti Bapak akan bagi menjadi 3 segmen. Kalau sekiranya nggak nututi ya sudah secukupnya ya. Dimulai dari kelompok pro dulu, memberikan argumentasi tentang apa tadi topiknya, potensi sumber daya alam itu yang dimiliki oleh Indonesia itu merupakan berkah atau malah sebaliknya. Yang pro siapa tadi ini ya? Sebelah sini. Sorry. Sebelah sini. Silakan memberikan argumentasi untuk terlebih dahulu tentang topik yang akan kita pelajari hari ini. Dimulai dari siapa? Saya, Pak. Oke, silakan bisa berdiri. Cukup 2 menit saja. Dimulai dari sekarang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk topik atau mosi kita kali ini yaitu adalah kekayaan alam Indonesia. Indonesia dianugerahi oleh kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah seperti adanya jutaan spesies flora dan fauna, kemudian rempah-rempah, hasil bumi lainnya seperti gas alam, minyak bumi, dan juga hasil mineral seperti minyak emas dan juga nikel. Kemudian apakah itu adalah sebuah berkah, anugerah, atau malah kutukan untuk Indonesia? Menurut saya itu adalah sebuah berkah dan juga anugerah untuk mendorong Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Baik, terima kasih. Baik. Ada yang mau menambahkan lagi anak-anak? Dari tim pro? Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Sebelum Sudah. tim kontra memberikan argumentasinya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya berikan waktu untuk tim kontra sama waktunya cuma 2 menit. Nggak panjang-panjang. Silakan menanggapi argumentasi dari tim pro. Tadi tim pro bilang kalau misalnya kekayaan Indonesia merupakan berkah, kekayaan alam Indonesia merupakan berkah bagi Indonesia. Tapi menurut kami tim kontra, meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, ada banyak itu kan, ekosistemnya ada. Pokoknya ini di sini ada banyak ini di buku ini. Ada kelautan, terus perikanan dan lain-lain. Tapi meskipun banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, tidak bisa disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mendapatkan berkah oleh kekayaan alamnya. Karena Indonesia juga bisa dikatakan menjadi kutukan tersendiri. Beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam justru terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alamnya tidak baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, eksploitasi berlebihan, dan konflik sosial. Pengelolaan kekayaan alamnya tidak adil juga dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Contohnya seperti masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin. Oke, mungkin itu saja pendapat dari kami tim kontra. Terima kasih. Oke. Menurut kami yang kami tangkap dari argumentasi tim kontra yaitu yang pertama adalah korupsi dan yang kedua adalah salah urus, benar ya? Jadi seringkali untuk urusan akuntabel itu tidak transparan di bidang pengelolaan sumber daya alam. Mungkin kita bisa ambil contoh di bidang tambang. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengawasi atau bahkan mencegah adanya tindak perilaku korupsi? Yang pertama, kita bisa melakukan pengawasan yang ketat di berbagai macam faktor. Seperti yang pertama, yaitu kegiatan tambang. Kita harus mengawasi ini kegiatan tambang dilakukan di mana, pengelolanya siapa, dan juga hasilnya akan disalurkan kemana. Kemudian yang kedua, izin produksi, dan yang ketiga adalah pendapatan hasil tambangnya. Kemudian solusi kita untuk mengatasi hal tersebut adalah kita bisa menggunakan teknologi untuk mengawasi dan juga mendeteksi adanya penyimpangan. Nah, selain menggunakan teknologi, kita juga bisa melibatkan atau mengikut partisipasikan masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah ikut partisipasi, mereka bisa mengawasi dan juga mereka berhak untuk memiliki akses informasi terkait kegiatan tersebut. Kemudian untuk untuk mengatasi korupsi dan salah urus, yang terpenting di sini ada kita bisa untuk bekerja sama oleh lembaga internasional. Di sini kita bisa berbagi pengalaman dan saling belajar untuk bagaimana cara tata kelola oleh mereka dan pengetahuan mengenai kelola energi.
Baik, di sini saya akan menanggapi dari tim pro. Dari tim kontra setuju dengan cara menangani yang disampaikan tim pro. Namun sekarang korupsi masih tetap berlanjut dan tambah besar-besaran. Dan program makan bergizi dan tidak berjalan dengan lancar. Ya. Izin menambahkan sedikit informasi penting. Program yang diunggulkan oleh pemerintah, salah satu contohnya makan bergizi gratis, IKN, dan lain-lain, itu tidak sejalan dengan program pemberantasan korupsi. Pada akhirnya korupsi tetap marak di Indonesia. Mungkin bisa ditambahkan sama teman saya juga. Tim Pro tadi juga menyinggung tentang sumber daya alam hasil tambang. Sumber daya manusianya yang kurang berusaha untuk mengelola sumber daya alamnya. Contohnya, tambang emas yang dijual ke Amerika dengan harga yang tidak sebanding dengan harga emas yang terus melonjak saat ini. Dikarenakan kurangnya usaha memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dan bahkan uang hasil jual emas di Indonesia tidak masuk ke negara Indonesia sendiri. Jadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh tim kontra tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kekayaan sumber daya alam Indonesia mempunyai banyak kelebihan dan juga banyak kekurangan. Seperti contoh tadi, untuk kekurangannya, sumber daya alam di Indonesia sudah pasti akan direbutkan oleh berbagai macam pihak. Tangan dulu dong untuk kelas 9Q yang luar biasa ini. Baik anak-anak, sepertinya debatnya berjalan dengan baik. Ada beberapa garis besar yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun juga dengan masa depan kita, ya. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan LKPD buat kalian untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap potensi sumber daya alam kita itu bisa mendatangkan keberkahan atau malah sebaliknya, atau bisa mendatangkan Indonesia ini bisa menjadi negara maju, membuat negara maju, ya. Bapak akan berikan LKPD sekaligus handout-nya. Bapak berikan waktu nanti untuk dikerjakan. Setelah itu kita menyimpulkan bareng-bareng hasil debat yang sudah kita lakukan hari ini. Saya tolong Bapak dibantu untuk memberikan LKPD ini. Berikan waktu kurang lebih 10 menit saja, ya. Silakan menggunakan literasi handout yang Bapak berikan, atau juga bisa kalian menggunakan buku paket kalian juga bisa, nggak apa-apa. Baik, anak-anak sudah dikerjakannya? Oke. Bapak tanya sekarang, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Perlu masukan nggak buat pembelajaran selanjutnya anak-anak? Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Pak, saya mau model pembelajaran seperti ini. Nggak apa-apa? Ada ide anak-anak? Mungkin bisa lebih lama lagi, Kak. Mungkin bisa lebih lama lagi kalau debat. Oke. Karena waktunya kita hari Jumat 1 jamnya hanya 30 menit, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan saja, ya. Mungkin di lain hari saja. Karena untuk hari Jumat memang waktunya cukup pendek sekali. Kita hanya punya waktu kurang lebih 1 jam saja. Ya, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Oke. Tapi jangan debat anak-anak. Seperti yang Bapak katakan tadi, debat itu hanya mengeraskan hati kalau terlalu lama debat. Ya. Kita hanya belajar. Oke. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan hari ini dan pembelajaran hari ini? Berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki sangat banyak sekali. Apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Mungkin ya, Indonesia bisa maju kalau di tangan yang tepat. Oke, Indonesia bisa maju di tangan yang tepat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada lagi anak-anak? Ya, Ilyas. Alam Indonesia adalah sebuah modal penting, modal besar untuk kemajuan dan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Oke, siap. Anak-anak, pas ya. Sebenarnya masih banyak slide yang ingin Bapak sampaikan karena waktunya
sedikit ya. Jadi kita langsung tutup saja. Tetapi yang jelas ada beberapa informasi dulu yang ingin Bapak sampaikan sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Salah satunya, anak-anak perhatikan. Tahu negara Swedia? Di mana itu? Ya, pernah ke sana? Lupa, kalau Singapura aja belum pernah, Pak, kalau malah ke Swedia ya. Swedia itu anak-anak salah satu negara di mana di tahun 2019 itu sampai menganggarkan kurang lebih 1,4 triliun. Buat apa? Tahu uang 1,4 triliun itu? Nggak tahu ya. Bapak juga masih belum pernah ya. 1,4 triliun itu dianggarkan oleh pemerintah Swedia hanya mengubah pola kebiasaan yang awalnya gemar literasi digital diubah menjadi literasi konvensional. Disediakan berbagai pojok-pojok baca di sana. Bisa nggak Indonesia seperti itu? Anak-anak, kalau literasi digital itu kita lakukan secara terus-menerus, kita lihat saja ya. Kalian baca buku di handphone itu hanya bertahan 1 menit. Benar nggak? 1 menit. Itu pun hanya nyampe 1 menit. Yang diakses itu adalah Instagram. Set ini. Iya kan? Iya kan? Belum lagi ngakses gamenya yang laki-laki. Nah, ini harus kita galakkan anak-anak. Literasi ini harus kita galakkan lagi karena memang jendela ilmu itu hanya ada di buku. Sadar nggak sadar, jendela ilmu itu hanya ada di buku. Semakin banyak kalian membaca buku, maka pola pikir kalian akan semakin terbuka dan luas. Bahkan buku itu juga bisa memberikan dampak pada kita tanpa kita sadari. Kosakata kita loh, ya, itu menentukan sekali. Kalian itu sering baca atau tidak? Nek ngomongnya, mohon maaf ya, ngomongnya kayak arek-arek Surabayaan, ya, itu berarti bisa dikatakan baca bukunya itu kurang. Sekarang digalakkan lagi literasi konvensional itu. Nggak apa-apa lah kita dibilang ketinggalan zaman. Wis gak ngurus ya. Pokoknya bagaimana caranya kita harus baca buku apapun judulnya. Karena itu memberikan dampak temenan. Akan memberikan dampak pada kita. Ya. Gaya bicara kita, kosakata kita itu sangat akan berubah nanti. Baik anak-anak, Bapak yakin nanti di tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas di bawah pemimpin-pemimpin yang hebat yang ada di kelas 9K ini. Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan tema kerjasama dunia di bab 4 ya. Tolong dipersiapkan dengan baik di rumah kalian belajar sebelum mengikuti pembelajaran, biar nanti di kelas ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, nggak kosong ya. Karena setiap pembelajaran paling tidak kalian harus baca dulu. Baca, dan baca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo, Pak Rusman. Oke, saya sudah memperhatikan panjenengan dan teman-teman tadi sudah melaksanakan tugas dengan baik. Oke. Yang pasti pengamat itu jauh lebih jeli daripada pelaksana ya. Tapi saya tidak ingin mengungkap hanya tentang kekurangan-kekurangannya, tapi saya juga kepingin keluar dari panjenengan sendiri, kira-kira kekurangannya apa dan kelebihannya apa pada saat pembelajaran tadi. Monggo. Baik. Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan barusan, kebetulan kan menggunakan diskusi kelompok besar. Betul. Salah satunya debat pro dan kontra, di mana setiap siswa itu diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat. Tetapi memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya memang saya memang belum bisa menggerakkan semua anak-anak untuk menyuarakan pendapat. Tetapi memang saya yakin sebenarnya untuk setiap anak itu punya pemikirannya masing-masing. Cuma yang menjadi permasalahan di situ mereka kadang enggan untuk memberikan pendapat karena memang masih belum terlatih.
bicara di depan orang banyak, ada yang juga agak canggung, mungkin merasa takut dan lain sebagainya. Karena setiap anak saya yakin punya pemikirannya masing-masing terhadap materi yang sudah dipelajari tadi. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan tadi, sebenarnya anak-anak cukup antusias karena memang mungkin saja teman-teman guru yang lain memang jarang menggunakan metode debat pro dan kontra ini, karena memang saya praktekkan di 9G ini ternyata responnya positif, Pak. Anak-anak malah tambah semangat, barusan selesai pembelajarannya besok ditambah lagi, Pak, gitu. Jadi anak-anak merasa terfasilitasi untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Tapi memang yang aktif memang nggak semuanya, hanya beberapa anak saja sih. Dan itu memberikan PR bagi saya bagaimana caranya nanti ke depannya supaya anak-anak itu paling tidak dari 36 siswa yang aktif ada 60-70% saja. 70% lah nanti yang bisa memberikan pendapat. Dan ini merupakan tugas saya nanti untuk melatih anak-anak untuk menyuarakan pendapat di depan orang-orang banyak. Salah satunya teman-temannya. Biar tidak takut lagi, biar tidak canggung lagi. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Gusman atas pengakuannya. Ya, memang pembelajaran yang seperti ini yang Bapak harap ya, sehingga anak-anak juga lebih leluasa menyampaikan ide gagasannya secara terbuka, ya. Tidak hanya melulu pada apa yang ada di buku gitu ya. Hanya mungkin kedepannya ya, untuk di kelas-kelas yang lain pun juga bisa dibuatkan standar kayak seperti ini ya. Dan insya Allah kalau sudah terbiasa seperti ini mulai dari anak-anak kelas 7, betul, kelas 8, insya Allah makin hebat lagi, makin rame, makin juga akan berisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan sesuai dengan mengenal dengan apa yang diharapkan di pembelajaran yang tadi. Nah, itu ya yang kami tangkap ya. Ke depannya, jadi tolong ya, karena di dalam pembelajaran itu kan mestinya ya jenengan juga sudah bisa punya hasil, maksud kami penilaian ya, penilaian untuk anak-anak ya, karena melihat dari apa yang sudah dibuat di modul semuanya ada. Ya mungkin hari ini keterbatasan waktu sehingga tidak bisa dilaksanakan semua ya. Ini proses pembelajaran, maksudnya nilai proses pembelajaran itu luar biasa diperlukan untuk anak-anak kita dan untuk kita ya. Jadi jangan hanya mengandalkan nilai-nilai di akhir semester, akhir jenjang, tetapi nilai proses ini yang paling penting ya. Kalau nilai prosesnya sudah bagus, saya yakin nilai-nilai di akhir pun juga akan tetap bagus gitu loh ya, akan tertolong. Barangkali itu ya Pak Gusman, terima kasih. Kami sudah diperkenankan untuk mengikuti open class, sekaligus juga sebagai supervisor. Ini adalah bekal untuk kita semua ya, untuk sekolah kita ke depannya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih. Monggo.